Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV Sampurasun Baraya. Kembali lagi bersama saya Rosmayanti di program podcast pada pagi hari ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang bening-bening dan segar-segar ya. Ini kita sudah kedatangan dari Gen Z, para Gen Z tidak seperti biasanya ya. Kita langsung saja sapa. Di sini ada Kak Sofi. Kak Sofi gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kirinya Kak Sofi juga ada yang paling ganteng di antara kita semua ya. Ada Kak Nifal. Kak Nifal gimana, sehat Kak Nifal? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Nah, di pembahasan pada pagi hari ini, Baraya, kita akan membahas terkait sesuatu yang luar biasa sekali. Kita akan berbicara tentang kemanusiaan pada program podcast di hari ini. Dan tanpa berlama-lama tentunya Baraya juga mungkin penasaran siapa sih Kak Sofi dan Kak Nifal ini. Mungkin pertama kalinya ya kita ngobrol di Priangan TV, karena memang beliau berdua adalah aktivis sosial yang berada di komunitas Pagar Asik. Pagar Asik yang sudah tidak asing di telinga anak muda, yang memang bisa dibilang komunitas penggerak pemuda penggerak Tasikmalaya. Makanya disingkat Pagar Asik. Makanya kita akan ngobrol asik dengan Pagar Asik ya. Pastinya. Oke, langsung aja nih tanpa berlama-lama kita akan bahas dulu soal Pagar Asik ya. Ngobrol-ngobrol soal Pagar Asik. Di sini kan mungkin orang juga ada yang belum tahu nih ya, Kak Sofi ada yang belum tahu Pagar Asik itu apa sih? Kenapa sih bisa asik gitu? Mungkin kayak gini ya Kak. Mungkin Pagar Asik sendiri tuh pertama kali itu kan di 2018. Mereka tuh memulai social movement gitu ya. Yang dimana ada gebrakan untuk yang di situ tuh dipasang bahwa itu tuh dia tuh HIV gitu. Dan di situ tuh ada orang nggak kira-kiranya yang mau ibaratnya mendekat ke orang itu gitu. Nah, di social movement itulah yang mengawali social movement lainnya, gebrakan-gebrakan lainnya gitu. Jadi dari sana tuh, dari mulai perkumpulan yang asalnya mungkin hanya sekadar 4 orang, 5 orang kayak gitu, itu tuh mulai bergerak lebih jauh lagi, ada gebrakan lainnya hingga sampai saat ini kayak gitu. Berarti secara tidak langsung Pagar Asik ini sudah mulai bergerak sejak tahun 2018. Kurang lebih sudah mau 7 tahun ya. Nah, diperingati atau ada peringatan hari ulang tahun Pagar Asik berarti di bulan apa? Mau menuju atau kalau itu untuk tanggal lahirnya kita belum spesifik tahu karena kita juga masih baru ya Teh. Masih baru, tapi kita udah berjalan hampir mau 7 tahun gitu. Oke. Berarti dengan kurun waktu yang memang sudah hampir dewasa ya, mudah-mudahan matang juga secara program dan tentunya bisa memberikan dampak yang positif ya untuk masyarakat. Nah, ngobrol-ngobrol masih tentang Pagar Asik. Di sini Pagar Asik kan memang bergerak dalam bidang yang beragam ya dengan program-program yang ada. Sebelum ke program kita akan bahas dulu. Berarti dalam komunitas Pagar Asik ini ada berapa anak muda yang tergabung? Tergabung tuh kurang lebih sekarang tuh 400 ya, mencapai 400 lebih ya mungkin. 400 lebih itu juga mungkin dari yang tahun-tahun sebelumnya hingga tahun-tahun saat ini gitu. Oh, memang berarti ada gabungan tahun gitu ya. Oke, dengan adanya program di Pagar Asik tentunya ini juga pasti ngobrolin program lebih asik lagi ya. Kita ngobrol dulu sama Kak Nifal ya. Di sini ada Kak Nifal. Ngobrol-ngobrol soal program Kak Nifal di Pagar Asik ini tuh ada program apa aja sih? Oke, untuk di program Pagar Asik sendiri kita ada 4 program ya Teh. Yang pertama ada Beri Senyuman, di mana itu kita berfokus pada anak binaan kita. Jadi kita juga di Pagar Asik yang dinaungi oleh Yayasan Rumah Harapan kita juga, kita punya anak binaan gitu. Anak yang emang kita coba untuk dekatin, coba untuk kita bisa kasih pendidikan untuk mereka, bisa untuk menunjang keseharian mereka gitu. Terus program yang lainnya kita ada di Rucita, itu tentang mental seseorang. Jadi tempat curhat lah, tempat konseling dalam program kita gitu. Terus ada juga di Simi, itu social innovation, yang mana kita mengacu pada webinar, seminar yang kayak gitu. Nah, kita juga di Simi juga bakal ada gebrakan baru yang mana nanti bakal ada live-live bareng sama komunitas-komunitas lingkungan yang ada di Tasikmalaya gitu. Terus untuk yang terakhir ada di Ekomen, ada juga di UMKM. Kita berfokus pada UMKM masyarakat sejahtera, yang mana emang kita mengacu pada pelosok-pelosok kota Tasikmalaya gitu. Kan kota Tasikmalaya itu luas banget gitu. Tapi ada beberapa yang kayak istilahnya desa-desa yang masuknya kota tapi belum terlihat kota
kota gitu. Jadi kita berfokus pada UMKM di situ. Terus kita juga masih punya 2 program tahunan, salah satunya iftar juga kurban. Yang mana kurban itu sekarang kita udah mau menuju menjelang gitu ya. Beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi gitu. Gitu aja Teh. Luar biasa sekali Baraya, barusan sekilas ya kita baru membahas, ini baru mengupas ya tentang apa itu pagar asik, kemudian ada program utama, ada 4 ya? Iya, program utama yang memang di pagar asik ini selalu rutin dijalankan, termasuk nanti di pembahasan intinya kita akan bahas kenapa sih programnya harus berjalan seperti itu ya. Oke, kita akan beralih dulu ke Teh Sofi ya. Di sini Kak Sofi ngobrolin soal program. Tadi Kak Nifal bilang bahwa termasuk menjelang Hari Raya Idul Adha juga pasti ada program. Nah, program apa sih yang dari Pagar Asik adakan menjelang Hari Raya Idul Adha, Kak Sofi? Iya, jadi kita tuh mau ngadain kurban Pagar Asik atau kurban asik nih. Jadi di sebelumnya tuh memang ini tuh sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 gitu. Dimana tahun saat ini kita tuh mencanangkan 4 lokasi gitu. Untuk lebih detailnya nanti dibahas sama Nifal gitu ya. Jadi kurban asik sendiri itu apa gitu ya. Jadi memang untuk masyarakat sendiri tuh memang ternyata ada kampung-kampung yang memang belum bisa berkurban gitu. Karena faktor ekonomi, karena khususnya itu faktor ekonomi ya yang memang besar. Mereka tuh bahkan ada yang 2 tahun belum kurban, ada yang mungkin masyarakatnya memang tidak mampu sama sekali, dan juga untuk menjangkau wilayah tersebut juga sulit gitu. Seperti itu. Jadi kami sebagai organisasi sosial gitu ya, komunitas sosial, kami hadir di sana sebagai ibaratnya tuh menjembatani mereka yang ingin berkurban juga gitu ya, untuk lebih menyasarkan ke pelosok-pelosok yang memang sangat membutuhkan gitu. Berarti memang program kurban asik bareng Pagar Asik ini adalah program masuk ke program rutinan juga ya. Nah, ngobrolin soal sistem pendonasian, tentunya kalau tadi program kurban pasti ada donasi ya. Nah, sistem donasi yang seperti apa sih yang digunakan di Pagar Asik untuk program kurban ini khususnya? Jadi mungkin kita tuh ada 2 skema yang kita canangkan, yaitu sedekah dan juga berkurban secara langsung kayak gitu. Untuk sedekah sendiri tuh kita menyebar flyer-flyer kepada mereka yang ingin bersedekah kurban gitu ya. Nah, untuk orang yang ingin berkurban sendiri itu kami tuh memiliki ibaratnya tuh offering ke mereka bahwa ketika mereka misalkan mau berkurban kambing gitu, mau berkurban domba atau mau berkurban sapi gitu, kami juga ada harga-harganya, sehingga kayak mereka tinggal transfer ibaratnya tuh atau menghubungi kami, nanti kami yang salurkan seperti itu kan. Ini luar biasa sekali ya Baraya. Pagar Asik ini adalah komunitas yang memang bergerak dalam kemanusiaan dan sosial, khususnya isinya anak-anak muda semua, hampir 400 pemuda lebih dari berbagai lembaga ya. Karena kalau boleh aku kasih bocoran Baraya, Kak Nifal ini masih SMA kelas 12, masih muda banget. Berapa tahun berarti? Aku 18 tahun. 18 tahun. Dan Kak Sofi yang di samping aku kirain kita itu seusia, ternyata Kak Sofi ini masih semester 4 dan kuliah di Universitas Siliwangi. Itu luar biasa sekali, menginspirasi ya. Kalau anak muda saja mampu untuk bergerak, apalagi kita gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi Kak Sofi. Nah, ngobrolin tadi soal sistem kurban yang sudah tersistematis kita dan memang sudah jelas berapa harganya, kemudian mau mengorbankan apa. Dalam hal ini juga Baraya, Pagar Asik ini tuh bekerja sama dengan Rumah Harapan Kita. Nah, ngobrol-ngobrol soal Rumah Harapan Kita sebelum ke Kak Nifal, ini tuh rumah yang memang yayasan yang didirikan oleh Pagar Asik atau seperti apa, bisa disampaikan? Nah, jadi Rumah Harapan Kita tuh emang didirikan oleh founder-founder dari Pagar Asik sendiri gitu. Rumah Harapan Kita tuh hadir sebagai badan legalitas hukum gitu. Ketika kami sebagai komunitas sosial ibaratnya mengadakan penggalangan dana atau apa gitu, sehingga ada transparansi dari misalkan hukum, legalitas, kami tuh secara hukum tuh jelas gitu. Kayak gitu, dapat dipertanggungjawabkan mungkin. Dan secara tidak langsung Yayasan Rumah Harapan Kita ini juga menjadi sekretariat ya dari Pagar Asik yang berada di lokasi di Jalan Pancasila. Di Jalan Pancasila, nggak jauh dari rel kereta api ya? Jadi untuk Baraya sekalian juga yang nantinya ingin berdonasi untuk kegiatan apapun, khususnya untuk kegiatan berkurban, itu nanti bisa langsung aja ya, mau via
udara atau misalkan mau via offline juga itu bisa ya, berarti langsung datang aja ke yayasan. Oke, Kak Sofi, kita akan beralih dulu ke Kak Nival, ngobrol-ngobrol soal tempat kurban yang mau didistribusikan nanti. Itu ada di berapa tempat, ada di tempat mana aja? Yang pertama kita ada di Salopa, tepatnya di Kampung Pangocokan. Itu salah satunya kampung yang ada di pelosok Kabupaten Tasikmalaya, yang mana memang sudah 2 tahun kurang 2 tahun lebih mereka itu tidak melaksanakan gitu, tidak melaksanakan kurban sama sekali. Terus yang kedua ada Puspahyang, salah satu nama kampungnya yaitu Kampung Legok Ceri. Itu mereka benar-benar tidak pernah kurban sama sekali ya, tidak pernah sama sekali kurban. Jadi pernah kurban di salah satu lokasi yang kita tuju tahun-tahun sebelumnya. Ini sedikit cerita aja ya, sedikit cerita aja. Kita itu punya salah satu lokasi yang mana salah satu lokasi itu tidak pernah kurban sama sekali, tapi sekalinya kurban mereka mendapatkan hanya 1 tusuk sate saja. Satu keluarga, ya. Satu tusuk sate, yang mana itu cuma buat satu keluarga. Satu keluarga berapa orang gitu, gitu. Jadi, nah dari situlah mulai gebrakan-gebrakan untuk berkurban asik ini. Terus yang selanjutnya ada Kampung Salopa, yang Salopa keduanya ada di Kampung Pojok. Itu juga sama 2 tahun kurang, mereka tidak pernah melaksanakan kurban sama sekali. Dan emang masyarakat di sana kebanyakan lansia juga, benar-benar jadi istilahnya mah pedesaan banget gitu. Susah buat terjangkaunya, benar-benar ekstrim banget kalau ke sana gitu. Terus yang terakhir ada Sukahening, yaitu Kampung Kuda Depak, dimana di sana juga padat penduduk yang jarang sekali buat kurban. Sekalinya ada itu cuma 1 kenteng kecil gitu, kantong kecil, kantong kresek kecil gitu. Itu pun kalau ada cuma dari luar yang berdonasi untuk ke situ gitu. Dari misalnya ada keluarganya yang di Jakarta nih, yang daerah sana kurbannya di Jakarta gitu. Nanti hasil daging kurban yang dia itu cuma buat didistribusiin di situ aja gitu. Itu aja kalau misalnya buat tempat kurban yang insya Allah bakal kita laksanain di tahun sekarang gitu. Yang pertama ada Salopa di Pangocokan, terus ada Puspahyang di Kampung Legok Ceri, terus Salopa di Kampung Pojok, dan terakhir di Sukahening di Kuda Depak gitu. Oke. Ini informasi yang langsung kita dapatkan juga ya dari komunitas Pagar Asik, bahwa memang ada saudara kita di luaran sana yang kalau berbicara daging mungkin kita sudah biasa ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin itu sangat membutuhkan kebahagiaan baru ya, untuk bisa sama-sama berbahagia di hari raya. Ngobrol-ngobrol soal kebahagiaan, dengan adanya program kurban dari Pagar Asik ini, secara pendistribusian empat tempat tadi itu kayak gimana? Nah, untuk pendistribusian sendiri, kita terpatok pada salah satu masyarakat yang ada di situ gitu. Kalau misalnya kita ngambilnya di salah satu, contohnya kita ngambil di Kuda Depak, kita hanya mengambil 1 ke-RT-an aja yang ada di sana, atau 1 ke DKM ya, DKM yang ada di sana, yang emang benar-benar kita asesmen, kita tilai, kita coba dalami apa kesenjangan yang mereka alami gitu. Terus apakah benar mereka tidak pernah kurban sama sekali di 2 tahun kebelakang ini, atau misalnya kesenjangan sosial yang emang mereka itu tidak mampu tapi tidak memiliki tunjangan sosial dari masyarakat gitu, dari pemerintahan ke pemerintahan gitu. Jadi kita mencoba untuk mendalami distribusi itu ke orang-orang yang tepat, salah satunya lansia, kaum duafa, yatim piatu yang ada di sana gitu, agar pendistribusian kita juga benar-benar berkualitas gitu, benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Berarti secara tidak langsung ketika proses pendistribusian juga dari komunitas Pagar Asik juga ikut partisipasi, dari mulai pemotongan dan sebagainya berarti ya. Kita juga kan nanti kita di tanggal 6 ya, di tanggal 6 nanti mendatang gitu, pas Idul Adha kita sore sebelum takbiran, malam takbiran itu kita udah ada di lokasi gitu. Jadi kita benar-benar dari takbiran kita senang-senang bersama masyarakat yang ada di sana gitu. Kita bangun senyuman buat mereka, kita bangun kebahagiaan buat mereka, yang mana kebahagiaan mereka itu berarti buat kita gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bara ya, ungkapan dari Kak Noval dan Kak Sofi tadi.
definisi berbagi kebahagiaan itu tidak perlu mewah ya. Iya. Tapi dengan berbagi senyuman lewat hal-hal yang sederhana seperti berbagi daging kurban itu juga tentunya berdampak positif ya untuk mereka yang merindukan ya kebahagiaan yang sama gitu. Terus berarti kalau misalkan dari sebelum malam takbir sudah ada di sana, berarti di hak kurban secara serentak juga memang dilaksanakan ya, bukan H+1, tapi memang di hak berarti ya? Di hari H-nya kita langsung, jadi kita hari H udah ada di sana gitu. Pendistribusian itu di hari H-nya gitu. Jadi kita biasanya kan orang-orang suka H+1, H+2 atau di hari-hari tasriknya. Kita enggak, kita benar-benar di hari H Idul Adha-nya kita melaksanakan kurban di sana sampai mana kebahagiaan itu tercantum buat mereka gitu. Soalnya momen Idul Adha yang orang lain tunggu-tunggu itu adalah momen di hari H-nya, bukan di hari tasrik-tasriknya gitu. Terus ngobrolin soal itu kan, kalau ngobrolin kurban ya, kita tahu bahwa satu sapi itu untuk 7 orang. Kalau secara sistem berkurban ya, kemudian harga sapi itu tidak murah. Nah, selain donasi, adakah sponsorship yang biasanya diberikan oleh orang lain ke Pagar Asik, atau memang hanya bersumber dari donasi yang mau berkurban aja? Oke, mungkin untuk sistemnya sendiri kami memang mengajukan partnership. Salah satunya tuh yang kemarin disetujui itu alhamdulillah dari Rumah Amal Salman gitu, dan juga kami juga mengajukan partnership dengan komunitas-komunitas, juga ada mungkin persatuan mahasiswa seperti itu. Jadi kami sendiri itu mengupayakan dari segi pengajuan ke komunitas lain-lainnya, dan juga mengupayakan ke keluarga-keluarga terdekat gitu. Siapa yang mau berkurban di sini, mungkin berkurbannya ingin di tempat yang memang lebih membutuhkan gitu ya, ini boleh ke kami kayak gitu. Kami juga menawarkan paket-paket gitu bagi organisasi atau tempat usaha mungkin ya, UMKM yang memang mau berkurban gitu ya. Kami juga menawarkan berupa media penawaran gitu ya. Dari mulai ada media penawaran itu seperti gold, silver, donatur, dan juga bronze, di mana itu tuh ada paket-paket sendiri gitu. Berarti memang tidak berpatok pada sumber donasi yang dari satu orang tadi ya. Memang ada beberapa donasi yang Baraya juga di luar sana setelah melihat tontonan ini nanti bisa juga ada call center? Ada. Di berapa tuh call centernya? Mungkin untuk lebih bisa lanjutnya sendiri ya bisa dicek di Instagram, atau mungkin menghubungi nomornya mungkin boleh. Ya, nomornya itu untuk menghubunginya itu ke Teh Salma, yaitu 0852 130958229. Untuk lebih lanjutnya sendiri tuh bisa langsung dicek di Instagramnya Pagar Asik. Jadi nggak usah khawatir yang ketinggalan informasi, nanti bisa cek langsung aja stalking Instagram Pagar Asik. Nanti ada call center, ada juga beberapa paket ya yang ditawarkan oleh Pagar Asik yang bisa Baraya ikutin gitu. Terus, nah ngobrolin, kita akan masih berlanjut ya, kita akan membahas terkait Pagar Asik lagi nih. Setelah tadi ada program kurban, ini ngobrol-ngobrol soal Pagar Asik kan memang komunitas anak muda ya. Saya jadi pengen nanya karena memang Anoval paling muda di antara Kak Sofi dan saya gitu ya. Apa sih yang menjadi motivasi Kak Nopal ini bisa masuk ke Pagar Asik di usia yang masih muda gitu ya? Waduh. Mungkin motivasi aku pas awalnya sih aku tuh pengen berkecimpung di bidang sosial yang mana ngebantu masyarakat yang ada di pinggir-pinggir jalan. Aku motivasi yang awal, benar-benar awal itu kalau tahu Teteh di YouTube Teh Novi Pratiwi itu yang suka itu bantu-bantu orang, aku mulai termotivasi buat pengen bantu-bantu orang tuh dari situ. Terus aku lihatlah ikut beberapa kegiatan di komunitas Kota Tasik, dan aku ikut following di IG komunitas. Ternyata pas waktu itu ada nih Pagar Asik gitu. Pagar Asik, aku lihat profilnya gimana, terusan programnya apa aja sih gitu, program yang mereka cantumin tuh apa aja. Ternyata benar-benar cocok gitu buat aku, yang mana aku pengen bisa bermanfaat buat orang lain, dan aku bisa menunaikan kebahagiaan buat orang lain gitu. Nah dari situ aku mencoba buat daftar, dan akhirnya alhamdulillah keterima, dan sampai sekarang aku mencoba terus-menerus buat mendalami bidang sosial gitu. Oke.
Luar biasa sekali Baraya. Itu suara Kak Noval suara Kak Nival adalah suara perwakilan dari anak muda seusianya gitu ya. Karena memang seasik itu ya pagar asik. Itu benar-benar asik. Tadi juga terinspirasi dari salah satu relawan juga ya yang ada di luar sana yang kita tentu tahu gitu ya. Nah, dalam hal ini tadi Kak Nival juga bilang pengen jadi orang yang bermanfaat. Tentu anak muda di luar sana juga banyak sekali yang ingin menjadi orang yang bermanfaat. Kita tahu ada kalimat khairunas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, ngobrolin soal kebermanfaatan, tentu kalau pagar asik sudah berjalan sejak tahun 2018, pasti ada rekrutmen ya, ada open rekrutmen. Kita akan ngobrol ke Kak Sofi dulu ya, Kak Nival, kita akan ngobrol ke Kak Sofi. Rekrutmen di pagar asik itu seperti apa sih sehingga Kak Nival bisa masuk dan mungkin teman-teman yang di luar sana juga bisa nyusul gitu, gimana? Jadi untuk rekrutmen sendiri tuh kita menyelenggarakan biasanya di Desember gitu. Per Desember kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin join itu harus pantengin selalu IG dari Pagar Asik. Dan namanya itu Pagar Asik gitu ya, bisa dicek sendiri. Nah, itu tuh kita tuh di sana tuh kita tuh menyerahkan dulu CV kita gitu ya. Nanti ketika screening kita lolos gitu ya, screening lebih lanjut, kita masuk ke tahap wawancara kayak gitu. Berarti itu yang menentukan bisa masuk atau enggaknya berarti ya. Tapi semuanya bisa masuk, apa hanya di batas usia minimal sekian baru bisa masuk? Nah, kebetulan pendaftar yang tahun kemarin pun di 2025 tuh mencapai 200 lebih. 200 lebih? Ya. Nah, jadi disaring setengahnya dari itu gitu. Penyaringannya cukup lumayan ketat ya, gitu, karena setengahnya dari itu yang bisa masuk kayak gitu. Oke, ini luar biasa. Ini jadi informasi ya untuk Baraya dan anak muda yang ada di luar sana yang mau join, let's join us Pagar Asik ya. Karena memang seasik itu orang pasti gak masuk Pagar Asik nggak asik, ya. Bener, gak asik banget. Jadi bisa langsung join us aja ke Pagar Asik. Nanti selengkapnya bisa dicek di IG Pagar Asik. Oke, karena kita tidak terasa ya sudah berada di penghujung podcast, tapi kita sebelum closing akan bertanya dulu. Terakhir ini boleh disampaikan barangkali dari Kak Sofi atau Kak Noval, mau siapa dulu nih? Mau dari Kak Sofi dulu, barangkali ada yang mau disampaikan untuk anak muda yang ada di luaran sana, mangga. Mungkin kita tuh tidak tahu ya bahwa saudara-saudara kita yang mungkin terlihat damai-damai saja di luar, ternyata di dalamnya itu menyimpan berjuta masalah gitu ya, dari segala aspek ekonomi, sosial gitu, lain-lainnya gitu ya. Untuk anak-anak muda tidak usah risau gitu terhadap masalah tersebut. Kami juga di sini sebagai salah satu komunitas yang berfokus dalam hal itu, kami hadir gitu ya. Ketika mungkin Anda mempunyai masalah terkait mental, kami ada gitu. Program kami menaungi gitu untuk hal tersebut. Ketika masalah lainnya bisa kita bersama-sama lah gitu, istilahnya itu seperti itu. Kami hadir sebagai pemberdayaan untuk pemuda-pemuda di Kota Tasikmalaya kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Kak Nival, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Oke, untuk aku sendiri buat pemuda Kota Tasikmalaya itu kita coba bangun kembali kota resiknya, kita coba bangun kembali sosial innovationnya gitu di salah satu komunitas yang ada di Kota Tasikmalaya, yaitu komunitas Pagar Asik ini. Oke, luar biasa sekali. Ada slogan kan nih dari Pagar Asik? Ada. Apa slogannya? Kalau aku bilang Pagar Asik, bilang asikin aja. Asikin aja. Bareng-bareng kita ya. Okay. Dari Kak Nival boleh. 1, 2, 3, Pagar Asik, asikin aja. Oke, luar biasa sekali ya Baraya, dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas sejak awal, kita kumpas apa itu Pagar Asik, siapa saja orang yang ada di Pagar Asik, dan memang ternyata seasik itu ya setelah ngobrol soal Pagar Asik. Nah, dari informasi juga tadi yang sudah kita bahas di program berkurban, Baraya juga nanti bisa menyalurkan donasi atau dananya juga lewat Instagram ya. Ada player juga kan? Ada player nanti kita akan tampilkan juga. Terus juga nanti untuk Baraya yang mau langsung bersilaturahmi ke Yayasan Rumah Harapan kita, bisa langsung datang aja ke Pancasila ya, Gunung Pompok. Oke, di Gunung Pompok ya, bisa langsung datang aja ke sana. Karena memang mari bersama-sama menjadi anak muda yang bermanfaat untuk sesama. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya untuk Kak Nival, Kak Sofi yang sudah bergabung hari ini, yang sudah menyampaikan informasinya luar biasa sekali, menginspirasi. Mudah-mudahan anak muda yang berada di luar sana ikut bergabung ya, mulai bisa ikut bergabung, dan untuk acaranya mudah-mudahan lancar. Kita bisa sama-sama menebar kebaikan dan kebahagiaan untuk sesama ya.
Oke, itu saja. Terima kasih untuk Bara yang sudah menonton. Selengkapnya Bara bisa langsung mengecek di laman dan portal kita di YouTube Priangan TV dan kabarpriangan.com, dan tentunya jangan lupa di follow Instagram Pagar Asik ya. Iya. Ada apa aja Instagram? Instagram Pagar Asik. Kami aktifnya tuh memang di Di Instagram Instagram, dan ya. TikTok. Oke, TikToknya apa? Pagar Asik. Oke, jadi bisa di stalking dan follow aja Instagram Pagar Asik sama TikTok Pagar Asik. Itu saja Baraya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Noval dan Kak Sophie, dan mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa ngobrol lagi ya, dengan yang lebih asik lagi. Ya. Gitu. Itu saja Baraya. Terima kasih. Nun wal qalami wa may yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.